Namun, sebelum memastikan tiket ke fase knockout, Indonesia akan lebih dulu menantang Jepang di matchday terakhir fase grup D Piala Asia 2023. Setelah melalui 2 pertandingan, Jepang dan Indonesia menduduki posisi 2 dan 3 grup D Piala Asia 2023 dengan raihan poin sama yaitu 3 untuk lolos otomatis. Jepang dan Indonesia meraih poin yang sama guys, poin 3 guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Al Cohliel. Oke guys, dimanapun anda berada yang masih setia menonton channel kami dan subscribe channel kami, semoga anda sehat selalu dan tentunya semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, langsung saja ke judul video yang akan kami reaksi guys, dengan video yang berjudul duel paling krusial setara final match Indonesia versus Jepang, skuad termuda yang tantang rajanya Piala Asia guys. Skuad termuda tantang rajanya Piala Asia guys. Cerita bola Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil meraih kemenangan pertama di Piala Asia 2023. Setelah sempat kalah 3-1 di pertandingan pembuka melawan Irak, tim asuhan Sintayong mampu bangkit dan berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut membuatkan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar kini semakin besar. Namun, sebelum memastikan tiket ke fase knockout, Indonesia akan lebih dulu menantang Jepang di matchday terakhir fase grup D Piala Asia 2023. Setelah melalui 2 pertandingan, Jepang dan Indonesia menduduki posisi 2 dan 3 grup D Piala Asia 2023 dengan raihan poin sama yaitu 3 untuk lolos otomatis. Jepang dan Indonesia meraih poin yang sama guys, poin 3 guys ya, yang berada di grup D ini. Ke-16 besar Piala Asia 2023, Jepang hanya butuh hasil imbang melawan timnas Indonesia. Sementara bagi timnas Garuda, kemenangan wajib diraih untuk bisa lolos langsung sebagai runner-up. Namun, Indonesia bisa saja lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik jika bermain imbang atau minimal tidak kalah telak dari Jepang. Namun, Indonesia harus menunggu pertandingan di grup lain karena hanya ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang akan melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, jika dilihat dari kualitas tim, di atas kertas Jepang unggul segalanya dari Indonesia. Seperti yang diketahui, tim berjuluk Samurai Biru itu adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia yaitu 17. Selain itu, ingat guys, ranking Jepang itu ranking 17 FIFA guys. Ini tentunya laga yang sangat tidak mudah sekali untuk timnas Indonesia guys. Ya, namanya bola itu bundar, apapun bisa terjadi guys ya. Tidak seperti matematika yang hasilnya sudah pasti guys. Jepang juga menjadi rajanya Piala Asia dengan 4 trofi yang dimilikinya saat ini. 4 trofi guys, sudah dimiliki Jepang guys. Kedua tim, Indonesia ternyata pernah mengalahkan Jepang. Terakhir kali Indonesia mengalahkan Jepang terjadi pada 24 Februari 1981 di laga uji coba. Jika melihat performa Jepang di 2 pertandingan awal, tim asuhan Hajime Moriyasu memang tampil kurang meyakinkan di Piala Asia 2023. Padahal, Jepang tampil luar biasa dalam 10 laga sebelumnya, termasuk saat menggilas Jerman dengan skor 4-1 di laga uji coba FIFA. Karena kalah melawan Irak, laga melawan timnas Indonesia akan menjadi penentuan untuk lolos ke babak berikutnya. Jepang diprediksi akan turun dengan skuad terbaiknya melawan Indonesia, termasuk kembalinya winger lincah Bright. Jepang diprediksi akan menurunkan pemain terbaiknya guys saat menghadapi timnas Indonesia nanti malam. Kaoru Mitoma untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan timnas Jepang di Piala Asia 2023 Qatar, Kaoru Mitoma melakukan latihan tembakan di tengah proses pemulihan cedera. Mitoma terus berkejaran dengan waktu untuk sembuh total dari cederanya demi bisa membela Jepang kontra timnas Indonesia dalam partai terakhir grup D Piala Asia 2023. Dengan skuad bintang yang mayoritas berkarir di Eropa, harga pasaran tim Samurai Biru mencapai 5,5 triliun rupiah. Tentu, hal itu sangat jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki total nilai skuad sebesar 151 miliar rupiah. 151 miliar menjadikan Jepang sebagai tim termahal di Piala Asia 2023. Takefusa Kubo menjadi pemain termahal Jepang dan termahal di Piala Asia dengan bandrol 1,04 triliun rupiah. Sementara itu, timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ada di peringkat ke-14 dari 24 keseluruhan kontestan di ajang ini. Sandy Walsh menjadi pemain termahal timnas Garuda yang dibanderol dengan nilai pasaran 26 miliar rupiah. Wow, Sandy Walsh ini
menjadi pemain termahal di timnas Indonesia guys dengan nilai pasaran 26 miliar rupiah wes. Meski begitu, perbandingan nilai pasaran tim tidak banyak berpengaruh pada hasil pertandingan. Pastinya Seperti halnya itu Jepang akan yang baru pengaruh lah. saja kalah dari timnas Irak. Padahal, Irak hanya memiliki nilai pasaran 168 miliar rupiah. Salah satu faktor yang membuat Jepang tampil di bawah standar adalah dukungan supporter Irak yang memadati Education Stadium saat itu. Hal tersebut diakui langsung oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Timnas Indonesia mungkin bisa melakukan hal yang sama jika mampu tampil apik tanpa membuat kesalahan di matchday ketiga. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam meminta para supporter memerahkan stadion saat mereka menghadapi Jepang. Sang kapten menilai tim Garuda tidak bisa berjuang sendiri saat melawan Jepang. Betul. Ia menilai timnya kembali butuh dukungan supporter dalam laga nanti. Ya, karena supporter itu adalah pemain ke-12 ya guys ya dari sebuah tim sepak bola guys ya. Pemain Jeonnam Dragons itu mengatakan Jepang memang menjadi lawan yang cukup berat untuk timnas Indonesia. Pastinya Namun ini bukan sangat berat berarti sekali lawan timnya Jepang, tidak bisa guys. meraih hasil maksimal di laga nanti. Kini harapannya timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal di laga kontra Jepang. Oke. Oke guys, begitulah isi video tersebut yang kami reaksi guys dengan judul duel paling krusial setara final Indonesia versus Jepang, skuad termuda yang tantang rajanya Piala Asia guys. Wait. Oke guys, tentunya laga melawan Jepang nanti malam itu bukanlah laga yang sangat mudah sekali guys. Karena kita tahu sendiri guys, tadi Jepang itu berada di ranking 17 FIFA guys, dan Indonesia berada di ranking 142 katanya guys ya, sudah naik Indonesia. Dan itu selisihnya tuh sangat jauh sekali guys. Ya intinya kita tetap doain timnas Indonesia guys ya. Doain semoga timnas Indonesia bisa menang lawan Jepang guys. Dan kalau kalah ya tidak banyak-banyak lah, tidak apa-apa, hanya 1-0 tidak apa-apa, atau imbang saja, tapi semoga menang lah. Yang kita butuhkan kemenangan agar untuk lolos ke 16 besar guys. Indonesia bisa lolos 16 besar ini harus mengalahkan Jepang atau menjadi peringkat 3 terbaik di Piala Asia 2023 ini guys ya. Wah ini sangat berat sekali guys tentunya melawan Jepang. Oke guys, cukup sekian reaksi kali ini guys. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.